Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak soleh-soleha, calon pemimpin dan para juara? Mudah-mudahan semuanya tetap dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, morning talk pada pagi hari ini saja ingin menceritakan tentang karakter peduli ya. Bahwa karakter peduli ini sangat dibutuhkan dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Jadi sudah seharusnya jika setiap manusia selalu melakukan kebaikan-kebaikan baik pada diri sendiri maupun orang lain dengan hal-hal yang baik, maka tentu akan menjadi buat kehidupan dunia ini akan menjadi lebih baik. Tak perlu menjadi orang yang kaya teman-teman untuk bisa berpartisipasi dalam setiap kebaikan-kebaikan yang ada. Bahkan dengan melakukan perbuatan sederhana atau yang kecil sekalipun sudah dapat berperan banyak untuk melakukan perubahan-perubahan yang bermanfaat dalam kehidupan pribadi dan orang lain di sekitarnya. Contoh seperti gambar anak kecil yang memberikan minuman kepada seorang kakek dan nenek ya. Mungkin minuman itu tidak seberapa bagi anak tersebut, tapi sangat berarti bagi nenek dan kakek yang sedang kehausan ya. Jadi memberi tidak harus yang banyak atau ketika kita punya uang, apa yang ada kalau kita bisa berbagi itu akan lebih bermanfaat kepada orang sekitarnya. Di sini ada berikut saja ingin menceritakan tentang hal-hal yang inspiratif yang dapat mendorong anak-anak untuk melakukan kebaikan-kebaikan kepada siapapun. Ini contohnya pada suatu hari ada seorang wanita yang melakukan donor darah dalam sebuah kegiatan amal. Setelah mendonorkan darahnya, wanita tersebut langsung menaiki bis untuk pulang ke rumahnya. Namun selama perjalanan dirinya merasakan ada sesuatu hal yang aneh. Wanita tersebut merasa pusing yang tidak tertahankan, bahkan hingga akhirnya pingsan tak sadarkan diri di dalam bis. Hal tersebut tentunya membuat semua penumpang di dalam bis membantunya, termasuk supir bis yang langsung mengubah rute perjalanan menuju rumah sakit terdekat untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. Karena pingsan tersebut, uang serta barang-barang berharga miliknya keluar dan berhamburan kemana-mana. Tapi situasi ini tidak membuat penumpang bis lainnya berniat untuk melakukan tindakan kejahatan dengan mengambil barang-barangnya. Semua barang-barang dikembalikan tanpa ada yang terkurang sedikit pun. Nah, ini kebaikan seorang donor darah yang dilakukan oleh seorang wanita itu berbalik padanya dengan kebaikan supir bis yang mengantarkannya ke rumah sakit terdekat serta penumpang di dalamnya yang membalikan barang-barang tanpa menjual atau tanpa mengambil apapun dari. Baiklah, kisah yang selanjutnya yaitu menawari tempat duduk saat di angkutan umum ya. Ada seorang wanita ingin berangkat kerja dengan menggunakan bis. Keberuntungan berpihak kepadanya, sebab saat masuk di bis, ia langsung mendapatkan tempat duduk. Ya, tak bisa dipungkiri bahwa tempat duduk di sebuah angkutan umum memang menjadi incaran dari semua penumpang. Apalagi bila banyak penumpang yang naik bis, pastinya mereka akan saling berebut untuk menduduki tempat yang kosong. Setelah perjalanan beberapa saat, semua tempat duduk di dalam bis tersebut mulai penuh. Tak berapa lama, masuklah seorang gadis dengan menggunakan sepatu yang cukup tinggi. Karena semua tempat duduk di dalam bis telah penuh, maka tidak mau gadis itu harus berdiri meskipun kondisi yang sebenarnya sama sekali tidak nyaman. Nah, wanita tersebut membayangkan jika dirinya sedang berada dalam kondisi yang sama seperti gadis itu, yaitu berdiri dalam bis dengan kondisi menggunakan sepatu yang tinggi. Tentu sangat tak nyaman dan merepotkan. Dengan begitu, wanita tersebut menawarkan tempat duduknya untuk diberikan kepada gadis tersebut. Gadis itu langsung tersenyum dan mengucapkan terima kasih. Nah, pada suatu ketika, wanita tersebut juga harus berangkat ke kantor dengan menggunakan sepatu yang tinggi dan menggunakan
alat transportasi bis ya. Namun tak diduga anak gadis lainnya yang menawarkan, ada anak gadis lain yang menawarkan tempat duduknya kepada wanita tersebut ya. Itu ya, kebaikan akan dibalas dengan kebaikan walaupun tidak saat itu juga. Mungkin beberapa bulan yang akan datang atau bisa setahun yang akan datang, tapi yakinlah anak-anak bahwa kebaikan pasti akan sampai kepada kita sendiri ya. Kemudian kisah selanjutnya yaitu memberikan sesuatu pada yang membutuhkan. Ya, ini ada suatu hari terdapat segerombolan anak-anak sekolah yang pergi ke area belakang sekolahnya ketika waktu istirahat tiba. Tentunya hal tersebut akan membuat orang lain merasa curiga melihatnya. Ini kenapa nih anak-anak bergerombolan datang ya? Apakah mereka mau bolos dari sekolah atau cuma mau nongkrong-nongkrong saja? Namun nyatanya dugaannya salah besar. Ternyata anak-anak sekolah tersebut sedang membagi-bagikan baju bekas dan makanan kepada seorang bapak tunawisma yang biasanya sering berkeliaran di kawasan sekolah ya. Nah, jadi perbuatan anak-anak tersebut tentu ikut tergerak hatinya untuk membantu meringankan beban tunawisma tersebut ya. Maka dari kisah-kisah yang tadi itu kita bisa mengambil hikmahnya bahwa memberikan kebaikan kepada orang lain akan memberikan buah yang baik di kemudian harinya. Semakin banyak kebaikan sederhana yang dilakukan, maka akan banyak juga kebaikan yang datang pada anak-anak meskipun tidak datang secara langsung. Intinya apapun yang kita lakukan akan mendapat balasan yang sesuai ya. Mungkin itu aja moral dari Ustazah. Mudah-mudahan dari kisah ini anak-anak bisa mengambil hikmahnya dan bisa mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari, kapanpun, dimanapun, ketika teman-teman menjumpai ada yang membutuhkan ya. Mungkin itu saja dari Ustazah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.